Bisik-bisik berisi volume 2 live di Post at Coffee. Malam hari ini kita sudah kedatangan Deserve. Oke teman-teman, kita sudah kedatangan Deserve everybody. Selamat datang Deserve di Halo. Bisik-bisik berisi volume 2 ini. Oke. Ini adalah satu program dari Oasenada. Oasenada di mana bisikan menjadi isi dan isi menjadi warisan. Gokil Gokil banget kan? Gokil lah. Ini semua adalah ide dari kita ya kan. Kemarin volume pertama kita sudah, sekarang kita lanjut ke volume kedua. Dan sebelum memulai pertanyaan, ini saya akan nanya kabar-kabar dulu mungkin ya, basa-basi. Oke. Apa kabar Denis? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Denny. Apa aja kesibukan ini? Sibuk dengan keluarga, sibuk Itu sudah pasti sih. bekerja. Itu sudah pasti Nah, itu sih. Itu aja. Yang lainnya gimana Cantika? Baik juga. Wih, cukup simpel sekali rupanya. Dan ya, Ibe, gimana kabarnya Ibe? Alhamdulillah baik. Ini produser kita ini. By the way, Ibe ini banyak ya proyeknya ya. Saya bingung sendiri gitu. Saya aja Dan- bingung mas. Nah itu dia. Tapi sebelum kita mulai ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kalau misalkan Deserve sendiri kan di Balikpapan itu kan sudah, kalau aku tahu ya dari 2022 gitu, dari 2022 beredar segala macam dan apa namanya, tapi menjadi sebuah band, jadi sebuah band itu dimulai sebenarnya dari kapan sih sebenarnya? Kalau untuk terbentuknya ya emang tadi kami di 2022 di Serve. Ya itu apa ya? Untuk mulainya itu belum ada mereka nih, masih Iya, ada iya, aku iya, aja iya. baru aku. Kemarin tuh ada Alip, ada Oh. Denny sama Junet sih untuk yang formasi awalnya. Oh gitu. iya. Dan akhirnya memutus itu, jadi sebenarnya itu ini berdasarkan pertemanan SMA gitu. Iya kalau untuk dari personilnya emang ya apa ya dari teman-teman band yang lama juga gitu. Karena kan itu kondisi habis apa ya after covid ya. Jadi ya belum punya banyak kenalan yang baru waktu itu. Iya. Benar. Jadi ya udah yang teman-teman lama aja aku ajakin waktu itu. Dan itu siapa ya tadi si Alip, Denny sama Junet. itu pertemanan dari sekolah atau kuliah itu? Enggak, jadi dulu aku juga punya band sama mereka gitu. Kalau sama Alip kemarin sempat bantuin di Kronoses, jadi kenalnya di situ. Kalau dari Denny sama Junet emang pernah juga punya band sama mereka. Oh, menarik sekali berarti. Dari sekolah sampai akhirnya memutuskan untuk ngeband itu berarti jedanya berapa lama itu cuy? Ya jadi untuk berarti bahas tentang ini dong aku ngeband ya berarti ya. Iya, sembarang. Kalau Bebas. kalau ada yang bilang 2013, aku 2012 sudah mulai bos. Wih, ini dia nih. 2012 sudah mulai ngeband. Sudah mulai waktu itu. Anjay. Jadi bukan ngeband aja, aku buat karya waktu itu sama Kronoses dari 2012, 2013, 2014 sampai Apa band apa itu? Kronoses waktu Kronoses. itu. Kronoses. 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 Shout out to Kronoses. Personelmu sekarang di sini, men. Anjay. Ya jadi waktu itu sempat buat video klip tahun 2017. Video klip 2017. Kronoses itu. Kronoses waktu itu. Tapi akhirnya nggak lanjut atau memutuskan untuk jadi Deserve itu gimana? Kalau untuk Deserve ya Enggak, after dari that- Kronosesnya dulu, dari Kronosesnya Iya dulu. dari Kronoses tuh Heeh. udah benar-benar vakum aja sih waktu itu untuk dunia musik. Jadi pengen apa ya? Full di real life aja untuk kerja. Oh, iya gitu. iya. Berarti istilahnya vakum bermusik sementara gitu. Sementara ya namanya. Sementara, anjay. Nah terus kamu bisa jadi Deserve itu?
akhirnya memutuskan buat pengen ngeband lagi nih? Nah, kalau untuk memutuskan kembali ngeband ya kembali lagi atas nama Deserve ya. Jadi aku rasa banyak kepenatan yang harus aku keluarkan di situ. Aku pengen ngeband lagi, kayaknya jiwaku terpanggil buat ngeband lagi. Kayak ngerasa suntuk aja gitu ya, nggak ngeband waktu itu karena apa ya? Udah sibuk kerja, baru habis itu Covid kan ya bener-bener nggak ada kegiatan sama sekali. Bener sih. Terbatasan apa ya? Ruang kerja kreatif lah waktu itu kan. Jadi apa ya yang mau aku lakuin ya, jadi ya pengen ngeband aja sih waktu itu. Dan itu akhirnya memutuskan kamu untuk membuat unit slamming brutal death metal ini. Ya karena kalau bisa di flashback lagi, aku juga tumbuh besar di sini tuh gitu loh. Berarti death metal ya, dari masih gigs yang ada di SNA waktu itu aku udah mainnya death metal. Kebetulan IB juga, Alip juga begitu. Jadi ya makanya kami dipertemukan kembali. Nah ini menarik ya, berarti kan istilahnya kan Cantika sama IB kan berarti kan masuk di setelah kamu buat Deserve kan berarti kan? Ya benar. Nah proses dari kamu merekrut seorang IB dan Cantika itu ceritanya gimana itu? Kemarin ya kalau misalnya kembali lagi, ya itu kan tadi pergantian personil tuh udah hal yang sangat lumrah dalam sebuah band ya. Betul. Dan kebetulan kalau sama IB kemarin benar-benar teman lama di SNA waktu itu, di gigs SNA. SNA Studio. Ya. Dulu situ. Shout out SNA. Ya itu dulu markasnya Markas musisi Balikpapan sih. Underground. Asli. Shout out to SNA, nggak tahu sekarang masih ya, apa enggak. Semangat Daeng ya. Nah ya dari berarti pertama yang direkrut kan berarti kan IB kan berarti kan? Enggak, IB tuh udah untuk yang formasi sekarang. Iya. Untuk yang formasi sekarang tuh berarti kan IB kan? IB dulu. Waktu itu IB masih di bass, Aan di gitar waktu itu. Iya. Habis itu kami rilis single Darker Than Black. Kebetulan kebetulan karena ada IB, ya udah kita buat. Tapi di single Darker Than Black itu sudah ada IB tapi? Sudah itu berarti. Produksinya juga sama IB kemarin. Iya. Nah IB sendiri, kalau misalkan kalau boleh tahu gini jujur aja, proses ketika Dennis ngajak kamu ke Deserve itu gimana itu? Sebelumnya terima kasih semua yang udah datang. Terima kasih IB. Dan teman-teman kru, amazing, thank you udah ngundang kami. Nah jadi untuk sebenarnya proses saya bergabung di Deserve itu dari Alip dulu sebenarnya ngomong sebenarnya. Alip ya. Mas Alip nyamperin saya gitu kan. Kita butuh basis nih Be katanya. Butuh basis. Kamu mau main band enggak? Sebenarnya enggak mau Mas gitu. Sebenarnya enggak mau, cuma karena ibaratnya waktu itu juga saya habis vakum ya. Habis vakum juga, mungkin memiliki kegalauan yang sama dengan Mas Dennis waktu itu. Ada energi yang harus dikeluarkan lah let's say. Jadi akhirnya saya akan ayo yaudah main apa nih, kita main yang band-band ini nih, kita main. Terus pas aku denger materinya, oh iya ini aku banget. Anjay. Iya aku banget yang let's say aku besar di situ dulu gitu lah. Jadi ibaratnya dari hardcore metal ini. Yes, sebenarnya kan dulu aku mainnya slamming ya sebenarnya. Iya. Dan I guess it's not too far apa yang kita mainin waktu itu gitu. Jadi ya aku iakan lah ibaratnya. Iya. Dan akhirnya setelah masuk ke Deserve dan itu akhirnya memutuskan untuk rilis single pertama Darker Than Black itu. Itu prosesnya gimana ceritanya? Itu berarti kan IB kan terlibat kan? Ya, jadi yang pertama sebenarnya teman-teman ini sudah menulis untuk draft Darker Than Black. Mereka bilang kan kita udah ada single nih gitu, single. Alhamdulillah kan saya juga seorang produser musik. Benar. Produser musik sampai sekarang. Yaudah kita coba bikin yuk, kita coba garap aja gitu. Akhirnya kita putuskan home recording DIY di rumah Alip. Rumah Alip, di kosan Alip waktu itu, dan ya akhirnya jadi itu. Akhirnya jadi juga itu ya single. Dan sebenarnya saya pun juga nggak ikut penulisan Darker Than Black gitu. Cuma alhamdulillah dipercaya teman-teman untuk bisa menggarap itu. Iya. Sangat-sangat menarik berarti awalnya Deserve ini ya. Iya, berawal dari pertemanan, satu scene gitu ya kan. Tapi sebelum kita lanjut nih ya, ini kita ada yang kurang. Apa tuh? Kita harus minum dulu.
Oke. Kita ada kopi dari Post at Coffee. Post at Coffee. Post at Coffee ini. Amazing. Shout out to Post at Coffee ya. Enak ini kopinya ini. Nah bikin kembung sih. Kalau aku, gak tau kalau kalian. Balance banget susu sama kopinya kak, gila. Asli ya. Ya. Terima kasih ya Post at Coffee. Ya. Berarti itu tadi yang dari single Darker Than Black itu berarti kan formasi yang keberapa itu Dan? Keselanjutnya kedua, ketiga itu berarti? Kedua berarti kan? Kedua berarti itu dengan formasi Dennis, Ibe dan Alip. Dan sisanya adisional aja gitu ya kan. Nah, yang menariknya itu adalah masuk ke Cantika. Masuk ke Cantika ke Deserve. Masuk ke Cantika ke Deserve ini kan istilahnya kan kayak beda gitu. Biasanya kan band yang pakai personel perempuan itu di vokal. Tapi ini di bass ya. Nah, akhirnya malah mengurus Ibe main gitar sekarang berarti kan. Nah, itu gimana tuh ceritanya itu? Oke, untuk bagaimana prosesnya Tika bergabung sama Deserve itu awalnya pas setelah rilis Darker Than Black. Iya. Apa namanya? Si Aan kan waktu itu Aan di gitar, Ibe yang di bass. Iya, benar. Jadi ya kami pisah waktu itu sama si Aan. Jadi kami putuskan Ibe yang pindah ke gitar. Gitu. Iya. Jadi ya siapa nih kandidat yang mau ngisi kekosongan yang ada di Deserve kan waktu itu. Ya udah teman-teman yang rekomenin udah kita buat hal baru aja gitu. Yang dari luar anak-anak band underground ini gitu anak kan. skena underground ini ya kan. Jadi kita jadi ada wajah baru lah gitu loh. Enggak itu aja yang main. Iya, berarti dari awal kamu pengen orang baru banget berarti di ini. Iya kami kemarin komitnya begitu sih. Wah, jadi ya itulah. Jadi ada wajah baru kan. Iya. Jadi kami ya udah Cantika. Nah, Cantika sendiri bisa menerima ajakan dari Dennis itu gimana ceritanya? Awalnya juga di DM sih. Oh, lewat DM ya? Lewat DM. DM IG ini ya, bukan X kan? Enggak. Bukan. DM IG. Ngajak gitu kayak minat gak gabung. Cuma awalnya kan emang belum pernah ya megang bass. Iya. Jadi harus belajar dulu. Sebelumnya juga sering nonton Deserve di gigs-gigs. Oh, pernah banget sebelum nonton Deserve? Iya, nonton. Jadi kayaknya seru kali ya masuk gitu Oh. buat having fun gitu-gitu. Oh, I see. Berarti kan itu kan berarti sebelum kenal Deserve, sebelum masuk Deserve berarti sudah pernah ke gigsnya Deserve berarti. Iya. Pernah ke gigs Deserve dan mendengarkan dari lagu-lagu yang Deserve sajikan, yang Deserve mainkan. Iya. Nah, itu ada kesulitan ketika mainkan lagu Deserve di situ. Enggak sih. Enggak ya, jago berarti, tepuk tangan buat Tika men. Jago men. Pemain bro. Kita harus apresiasi karena jarang bro. Nah itu tadi. Kalau misalkan berarti kan main bass kan? Ya. Nah main bass sendiri itu berarti siapa itu yang ngajarin itu? KIB. Ibe. Almahi lagi. Ini beneran musik produser di Balikpapan yang top aku bilang. Tapi kayak Kak Denny Skalip juga bantuin. Oh udah pasti sih. Iya, bantu apa kemudian? Bantu doa bilangnya. Berguna sih, berguna. Iya, betul. Nah, itu kan berarti masuknya tahun 2024. 2024. Iya. Dan itu langsung bikin EP berarti. Langsung. EP Annihilate apa? Mic-nya. Dependence. Annihilate the Dependence kan. Iya. Itu rilis kalau nggak salah di akhir-akhir 2024 kalau nggak salah ya, di pertengahan apa akhir gitu, Oktober 2024 kan. Itu berisi 6 lagu. Nah itu dari kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk ini kita sudah personil lengkap dan ayo kita bikin EP, itu keputusanmu gimana itu ceritanya? Untuk ya sebenarnya kan kita ngebuat band kan juga goalsnya kan pengen punya karya ya gitu. Karya lagi teman-teman ya. Jadi karya itu penting bagi seorang musisi. Iya, itu merupakan identitas buat benar. Jadi ya dan juga ya kami ya pengen punya legasi lah di situ. Oh kan. iya sih.
apa namanya ya, kami pengen juga ngasih tahu kalau Deserve ini udah apa ya, punya ciri khas sendiri gitu. Gitu sih. Ya itu berarti sama sejalan dengan Oasa Nada ya kan. Oasa Nada sendiri itu sudah punya kaset gitu sebenarnya. Gokil. Kaset dari Record Store Day 2024 yang bisa kalian dapatkan di toko sumber bahan bakar. Jadi kalian yang ingin mendapatkan kaset dari Oasa Nada Record Store Day, kalian bisa cek IG-nya toko sumber bahan bakar. Cek sekarang ya kan. Nah, balik lagi. IP ini sendiri itu dikerjakannya prosesnya berapa lama sebenarnya? Oh, IB. Wah, lama Mas. Lama ya sebenarnya. Tapi keinginan untuk bikin IP ini itu sudah dari kapan gitu? Bahkan apa ya, sebelum rilis Darker Than Black pun itu udah pengen bikin EP. Gitu loh. Pengen bikin EP karena apa? Jujur pribadi saya rasa kami semua waktu itu sebelum ada Cantika pun kita pengen main lagu sendiri. Itu pengen main lagu sendiri aja. Dan akhirnya memutuskan untuk bikin EP itu. Yes. Semua pengerjaannya prosesnya itu bagaimana itu? Itu kami DIY semua. Jadi wah pokoknya seru lah. Jadi mungkin kalau dijelasin sedikit, juga kita banyak bantuan dari teman-teman. Kita waktu itu belum punya sound card tapi Mas Aji minjemin kami, Haji Hastet, shout out to Haji Hastet. Terus juga Renaldi Rizky, shout out to Renaldi Rizky. Shout out. Ya, dan rekam vokal pun kita juga DIY juga. Kita di kosan kita bikin kayak vokal box dari kardus tuh, Denny saksinya. Setiap rekaman vokal dia mandi keringat. Ya, Anjay. jadi sangat-sangat painful. Anjay segitu ya. Seperti itu. Nah terus juga untuk penulisan lagu pun alhamdulillah teman-teman percayakan saya ya untuk musik dan lain-lain. Itu berarti kamu yang nge-produce itu berarti, Be? Yes, benar. Anjay. Dan akhirnya itu rilisnya berarti sekitar setahun ada berarti kurang lebih? Belum setahun. Kita rilis itu ya? Oktober awal kalau nggak salah teman-teman ya. Oktober awal kan 2024 kan. Bener Oktober awal. Dan pengerjaannya sendiri pun kita nggak bisa kayak ngebut gitu karena kita semua sibuk ya, manusia sibuk. Benar. Jadi setiap weekend kita kasih waktu atau kalau lagi dari hari libur nasional gitu kan, oke, let's kita ngumpul di Kos Alip gitulah. Kos Alip kita bikin drafting. Cuma juga ada beberapa materi-materi yang aku drafting sendiri ibaratnya. Seperti itu dan ya. Berarti, kalian harus dengerin EP-nya guys, bagus banget. Kalian yang mau dengerin EP dari Deserve itu bisa langsung cek di Spotify-nya ya men ya. Deserve EP-nya itu ada 6 lagu dan wah pecah banget men. Kalau misalkan manggung gitu ya kan pada ya gerak-gerakannya HC gimana sih ya kan. Iya, jadi memang aku juga sama Dennis bikin lagu itu gimana caranya apa yang kita buatnya bisa bikin orang joget. Ya kungfu lah, anything lah, mau sing two step, anything ya kan Dennis ya. Harus, jadi proses auditnya pun tidak sebentar. Iya. Apakah ide saya diterima terus? Enggak, ditentang terus sama dia. Ada pertentangan selama proses itu. Kita memang apa ya, culture kita di Deserve itu adalah tidak boleh sakit hati. Diskusi. Harus. Karena apa ya, belum tentu yang menurutku baik, itu belum tentu menurut orang banyak tuh baik. Dan kita harus paham itu, kita harus benar-benar paham. Dennis pun lirik beberapa, Dennis kayaknya posisinya di sini deh, gitu. Dan Dennis harus menerima juga, seperti itu. Nah itu tadi dia teman-teman proses berkarya dari Deserve. Kita beri tepuk tangan dulu ya kan. Dari EP ini kan akhirnya kan memutuskan untuk dipasarkan dengan cara membuat sebuah showcase. Yes. Showcase-nya sendiri itu kan kemarin kan istilahnya, kebetulan showcase kemarin kita yang garap lah ya kan teman-teman Oasa Nada sendiri. Terima ya kasih kan? Kakak Oasa Nada. Ngeri dan wah pecah banget men. Itu selain tempatnya anti mainstream ya kan, di kantor kecamatan itu Dan ya atau kelurahan ya? Kantor kelurahan Balikpapan Selatan. Itu cara ngelobinya gimana tuh Dan? Kamu bisa istilahnya pakai kantor pemerintah ini? Boleh nih ya? Boleh lah. Nah itu berarti dari koneksimu itu akhirnya bisa pakai gedung pemerintah itu berarti ya kan? Iya, jadi ya kembali lagi kami pengen mencari hal-hal yang baru dan hal-hal yang bisa mengingatkan sesuatu itu ini Deserve nih. Jadi kayak misalnya teman-teman kayak lewat kecamatan tuh kan bisa, ini pernah ada showcase Deserve di sini. Benar. Jadi, ya aku setiap lewat
kebetulan kantor kan dekat sama Soundsrail kan. Iya. Setiap lewat situ, ini kemarin aku bikin acara di sini nih. Iya kan, Anjay. jadinya kenangannya ada di situ gitu. Bener sih. Enggak tiap saat kan main di situ soalnya. Iya sih, dan asli meriah banget sih kemarin itu. Sold out juga ya kan. Alhamdulillah. Ngeri, tepuk tangan Gokil teman-teman lah, untuk Senada. deserve. Nah itu tadi, apa namanya? Tapi setelah dari showcase itu sendiri kan istilahnya aku ada ikut beberapa lah. Kayak kemarin gitu di Samarinda ya kan manggung ya kan. Benar. Deserve selalu jadi istilahnya main terakhir men. Kacau ini anjir. Gimana perasaanmu diakui di kota orang lain, kota sebelah, main terakhir lagi? Alhamdulillah sih ya. Maksudnya Iya. ya itu juga kerja keras juga tidak mengkhianati lah kan, pasti Usaha ada. tidak akan Oh mengkhianati. iya, salah. Usaha tidak akan mengkhianati. Terbalik ya. Iya, Oke. Jadi usaha tidak mengkhianati kerja keras ya. Betul, ya. betul. Jadi untuk suatu hal itu kan kita harus bisa bertanggung jawab juga. Benar gitu sih, kan. benar Jadi sih. kami ya sangat berterima kasih mendapat kepercayaan seperti itu sih. Oh iya sih. Karena terakhir main di Samarinda itu waktu Deserve main ya. Kan aku kan di situ juga ya kan. Iya benar. Iya, itu pecah sih. Alhamdulillah. Pecah. Alhamdulillah. Nah, untuk ada ini kita ada beberapa yang mau bertanya mungkin ya dari penonton gitu ya kan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Oh Andrew mau tanya itu, Andrew. Silakan, Abang Andrew. Ini Andrew dari Mevlana dan Misery. Tepuk tangan dong teman-teman. Antidosis juga. Antidosis juga, Mas Rajab Muhammad. Tiga ya Ben gue. Silakan Drew. Halo, saya Rizky Andrew dari Perumahan Bukti. Gak usah itu gak usah, lama. Kayak Mama Dede. Lama bro, lama. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman jadi. Kan kamu Kristen Drew. Enggak ya, enggak tahu aku. Enggak. Oh Islam ya? Oh iya, sorry. Islam. Lanjut Drew. Aku hafal Al-Fatihah aku. Gak usah lanjut pertanyaanmu. Oke, buat Deserve ya, Dennis, Cantika dan Ibe ya kan? Yes. Enggak. Kiblat yang paling mentok buat Deserve itu apa sih hardcore-nya? Lah, agama Kiblat lagi. yang paling mentok untuk Deserve. Ya, apakah kalian menggabungkan dari berbagai macam hardcore di luaran sana untuk dijadikan apa itu Deserve atau punya riffing gitar sendiri dari IB atau Oh, ini mantep pertanyaan. Nah. musisi? Aku juga musisi. Musisi ya, sesama musisi pertahanan harus kayak seperti ini memang ya. Iya, soal teknis ini berarti. Agak ya. pick me emang. Agak pick me memang. Iya. Oke. Satu lagi pertanyaan, siapa? Oh, ini Adim. Silakan. Siapa itu? Silakan yang mau bertanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surya Adim, vokalis dari Misery. Apa sih? Perkenalkan saya Surya Adim. Bisa Anjay. dipanggil Adim. Boleh. Untuk Deserve ya. Tolong aku dong. Untuk proses pembuatan lagu. Iya, itu sesulit apa sih? Suka dukanya pengen denger aja sih kayak gitu. Oh, yeah. Udah dijelasin. Oh, I see. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya Adimnya. Sungguh bermakna sekali pertanyaanmu, Dim. Siapa yang mau jawab? Ibe. Oke, pertanyaan dari siapa tadi? Andrew ya. Terima kasih Mas Andrew. Pertanyaan yang sangat esensial sekali ya. Karena memang begini. Jadi untuk Deserve sendiri kami memang kan kita masing-masing punya band kesukaan ya kan. Denny sukanya ini, aku sukanya ini, dan Alif sukanya ini, Cantika pun sukanya itu gitu ibaratnya. Dan benar apa yang sampean katakan bahwa memang kita pinginnya membuat sesuatu yang unik dari band-band yang menjadi inspirasi kita, ibaratnya kayak Madi Loketan Malaka lah, ya kan. Kita ambil apa sih yang menurut kita sukai dari masing-masing karakter. Misalnya itu kan kita suka banget nih dengerin Turbidity, Jasad dari dulu.
best band lah, keren banget slamming dan ya kita implement konsep itu. Dan juga Knoklus, of course ya, Knoklus ya. Knoklus. Ya. Knoklus ya. Knoklus mantap sih. Keren banget Knoklus karena ibaratnya apa ya, ada beberapa lagu-lagu kita yang juga strukturnya absurd dan menggunakan nada-nada dissonance begitu kan, ya gitu kita adopsi dari Knoklus juga. Dan timing juga ya kayaknya, polyrhythme juga ya. Meshuggah, shout out to Meshuggah, best band ever. Shout out to Meshuggah. Mungkin teman-teman bisa rasain yang di lagu Deception tuh, asik tuh. Yes. Jadi benar kita adalah produk dari buah pikir orang lain sebenarnya. Ya cuma tugas kami adalah meracik itu, mengambil yang baik-baiknya dan menjadikan itu sebagai produk yang baru. Seperti itu Pak. Itu dia ya. There's nothing new under the sun, man. Yes, there is nothing new under the sun. Dan itu nggak apa-apa. Yes. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Iya. Untuk pertanyaan kedua tadi dari sampai lupa. Dari Surya Adim. Nah, terima kasih Mas Surya Adim. Sorot Mas Surya Adim ini vokalis yang keren banget loh guys. Vokalis yang keren banget. Tonal karakter vokalnya itu unik ya. Sangat emo ya. Kamu lagi ngomongin Mas. Anjay. Raja Imo Balikpapan bilang. Yes. Apa? Raja Imo Balikpapan. Raja Imo Balikpapan. Nah, ya kan Masya Allah. Ini. Gak ada yang marah nih statement gini. Aduh. Nggak tahu sih. Takut. Ya bisa diperdebatkan lah itu. Goreng terus. Tadi pertanyaannya soal kesukaran ya, kesulitan ya Mas Adim ya. Kesulitan, sangat sulit Mas, ini sangat sulit sumpah. Karena begini, membuat sebuah karya pun itu kita nggak bisa hanya sekedar menulis lagu yang bagus. Jadi kita harus pikir soal juga mixing, mastering, dan how we market it afterwards gitu. Bayangin kita cara kita masarkan setelah ini gitu loh. Karena menurutku karya yang sebagus apapun kalau nggak di-marketing dengan bagus itu juga sia-sia. Setuju enggak? Ya enggak setuju enggak apa-apa. Camkan itu bro. Seperti itu. Nah untuk kesulitannya sendiri pun sebenarnya dari masalah waktu sih. Kita tuh nggak punya waktu yang banyak. Jadi everything kita kerjakan dengan agak buru-buru sebenarnya. Agak buru-buru. Saya pun tuh juga mau curhat sedikit ya. Saya pun tuh ngerjain materi-materi deserve, mixing, mastering itu kan kita nggak bisa sekali denger dan jadi mixing kan. Harus jarak nih satu lagu kita dengerin 3 hari kemudian, baru 3 hari kemudian lagi atau seminggu kemudian, biar apa? Biar lupa lagunya, biar lupa dulu di kepala. Kita dengarkan lagi sama-sama juga kan. Terus Dennis mungkin bilang ini kayaknya drummer vokalnya kurang cocok atau drumnya kurang enak nih feelingnya si Alip gitu. Ya kita revisi lagi, kita dengarkan lagi seminggu lagi. Seperti itu. Jadi apa ya? Saat kita lupa dengan lagu tersebut dan akhirnya kita mendengarkan lagi itu nggak ada yang ibaratnya ganjel di kepala kita, aku rasa kita sudah selesai di situ. Seperti itu. Dan itu makan waktu dan nggak bisa dibohongin. Seburu-buru apapun kita nggak bisa bangin proses itu. Karena apa? Ada ear fatigue. Ya kan? Saat telinga itu capek dengar musik, kita akan ear fatigue dan tidak bisa menemukan beda atau kesalahan kecil yang kita luput kadang. Seperti itu. Nah, terus juga mixing karena saya juga kerja full time ya. Jadi ngerjainnya subuh. Gitu. Pasti subuh. Subuh tuh waktu terbaik. Kenapa? Karena nggak ada yang ganggu. Yeah. Pacar masih tidur ya kan? Benar. Benar sih. Sholat subuh sih sebenarnya. Jadi bahas itu. Serius, kalian kalau misalnya ngerjain apapun, mixing, belajar, something, anything, subuh. The best itu. Cek. Iya. Sampai jam 7, nah baru beraktivitas lain. Jadi ya, aku pribadi memang orangnya nggak suka ngerjain malam ya, karena malam tuh capek. Jadi anak tidur cepat, bangun pagi, kerja seperti itu. Dan itu kita berjalan 6 bulanan ya, baru selesai tuh ya. 7 bulan 5 bulan ya. 5 bulanan seperti itu. Every week, every day. Sabar sekali every day, sabar sekali ya. Emosi juga kadang emosi juga. Cuma ya itu. apa ya kan. Kita kadang ada breakdown ya. Sempat breakdown juga. Iya nanya maksudnya yang kita kerja ini worth it gak sih? Gitu. Yang kita kerja ini berhasil gak sih? Iya kita krisis eksistensial waktu itu. Iya kan di kosan Ali waktu itu kita berdua sambil merokok gitu kan Dennis. Gimana ya begini. kita lanjutkan aja ya kan. Udah setengah jalan gak mungkin Cuma apa ya, yang membuat kita semangat adalah kita yakin ini akan berhasil gitu. Kita yakin ini akan works gitu. Ya semoga dan ya mungkin sedikit banyak sudah kelihatan ya. Sedikit banyak. Mohon izin sedikit banyak. Sudah streamnya di Spotify ada berapa? Berapa ya? Aku nggak tahu nih. Terakhir aku cek sih 600 ya per bulannya ya. Oh monthly-nya ya 600. Monthly-nya 600-an sih ya. Itu cukup tinggi kalau misalkan untuk seukuran band Balikpapan mah wow banget sih rasanya itu.
Tapi ya kembali lagi pertanyaan tadi Mas Adim, memang Mas Adim ya. Memang sangat sukar sekali Mas, sangat sukar sekali. Semua karya yang baik itu butuh effort yang baik juga, effort yang brutal juga gitu. Capek ya capek, tapi mau apa ya kan ya totalitas. Karya kita bicara ini. Karena apa Mas? Aku tuh selalu tekankan ke teman-teman semua, ini lagu ini akan kita kenang sampai nanti kita mati gitu loh. Kita ini tua. tepat sih ini. Iya. Bener aku sih. nggak mau tua mengenang bikin lagu yang jelek. Tuh. Atau mixing yang jelek. Ngeri. In other words. Dan juga di Deserve di EP ini kan kita juga sebenarnya konsepnya cerita ya, kita cerita di situ. Jadi kalau teman-teman yang udah dengar, depan itu ada intro ambien, itu kayak ya suara monster lagi kelahi gitu. Ya gitu kita ciptakan untuk membuat experience gitu. Kenapa kita mikir sampai situ ya? Karena memang kita maunya seperti itu, kita maunya niat gitu. Kita mau semua yang kita kerjakan itu terkonsep gitu. Dan endingnya pun ada orchestral piece di belakangnya. Ya ibaratnya sebagai finale atau penutup lah dari perjalanan yang sudah dilalui mungkin dari lagu pertama. Seperti itu. Itu dia, tepuk tangan untuk Deserve. Berarti ini prosesnya kan berarti kan sudah berjalan dari tahun lalu gitu ya kan. Tahun lalu rilis dan akhirnya sudah sempat dibawain ke beberapa panggung. Kalau ke depannya itu ada rencana buat tour kah sebenarnya untuk album ini gitu? Kalau tour ya siapa yang nggak pengen kan? Semua orang pengen, semua band iya, musisi semua pasti pengen lah ya. Iya, cuma itu kan hal yang sangat sukar ya. Dan iya. kan. Pasti kami juga pengen, cuma ya masih kami usaha semoga terjadi lah, terrealisasi. Nah, album ini sendiri kan, EP ini sendiri itu kan itu Pleasure Records itu sendiri tuh label kalian kah atau bagaimana itu? Iya kemarin untuk Pleasure Records itu dari jadi kami kan kemarin udah tes ombak lah dari rilisan di single pertama kan. Iya. Dan niat kami ya pengen melebarkan sayap Deserve lagi kan untuk pendengarnya. Jadi kenapa harus di Bali? Ya itu jadi itu ya pengen nambah relasi, nambah teman aja di sana gitu kan, karena kita kan juga pengen ada band Kalimantan atau band Balikpapan yang bisa keluar lah, nggak band Jawa terus yang kesini gitu loh. Iya kan. Jadi ya kita pengennya begitu sih. Berarti dulu propose ke Pleasure-nya kah atau Pleasure yang nawarin? Iya, kalau untuk dari prosesnya panjang juga tuh. Jadi aku sempat nanya-nanya ke teman-teman, gimana sih, apa sih label ini, ya kan, manfaatnya apa. Jadi aku sempat sana sini nanya, dan alhamdulillah mungkin jodohnya ke Pleasure Record gitu situ. Itu mereka bantu support secara musik atau untuk distribusi sih. Distribusi iya, musik sama merch-nya kemarin. Sama merch-nya ya. Iya. Ada kepikiran untuk bikin rilisan fisik nggak sih sama mereka itu? Kalau itu ya pasti. Cuma see. belum terrealisasi aja. Takut nanti. Tapi kalau someday kalian pengen bikin rilisan fisik, kira-kira dalam bentuk apa ini? Vinyl kah, kaset kah, CD kah, atau gimana? Untuk sekarang mungkin kaset sama CD sih yang paling ini ya, yang jumlahnya demand-nya ada gitu. Ya, mungkin kan itu sih. Kita doakan semoga segera ya fisiknya. Amin. Kalau dari Deserve sendiri, berarti kan selama proses bermusik segala macam itu kan mendengarkan berbagai macam band gitu ya kan. Kalau dari Balikpapan sendiri tuh kalian look up nggak sih sebenarnya band-band di Balikpapan ini? Kalau band Balikpapan ya gokil semua sih kan. Untuk saat ini sih mantap Iya sih. dong, iya sih, banyak band-band yang keren loh Balikpapan. Asli Iya kan? asli. Kayak contoh Crave ya kan. Itu pecah asli. Ya kan, ada juga Rockefeller ya kan yang sekarang. Itu dia. Gokil. Kemarin Rockefeller baru main di Platar by the way teman-teman. Nah, itu mantap sekali men. Kalian harus bangga, kita harus bangga. Support bangga teman-teman. banget kita Iya itu. Chris juga sempat main di Platar juga kan. Chris sama Murphy ya itu ya. Murphy ya kalau nggak salah. Murphy-nya ya. Oh iya Murphy. Belum. Iya sih, itu berarti kan istilahnya kan sudah ada pembuka jalan gitu ya bagi kita buat menuju ke sana. Nah itu gitu. dia, kita kan maksudnya ya itu kembali lagi kenapa kita bergandengan dengan label di Bali ya, maksudnya kita memberi contoh memberi jalan juga ke teman-teman kalau misalnya ada chance lah buat kita keluar gitu loh. Iya kan, nggak di sini-sini aja gitu, masa mainnya di sini-sini aja. Betul. Bener lagi. Iya lagi. Nah itu dia. Karena ya tujuannya kembali lagi kita pengen
orang yang tahu kita banyak, yang menikmati karya-karya kita juga Iya sih, banyak iya gitu sih. ya kan. Iya benar. Sejujurnya aku tuh baru nonton Deserve itu waktu apa ya turnya The Johnson kan iya. Iya. Dan itu pecahnya dan dari situ aku nonton lagi itu apa ya kayak meningkat gitu rasanya itu Alhamdulillah. Iya sih iya. Tapi per tahun 2025 ini bulan Juni ini kalian sudah nggak sama si Alip lagi berarti ya? Iya per Juni ini. Per Juni ini ya karena beda ini aja paling ya. Ya kami sudah berpisah karena ya udah perbedaan visi aja sih. Cuma Oh. kami masih berteman baik. Kalau itu udah pasti sih. Masih. Shout out to Alip, kamu keren Alip. Metal. Ada rencana buat ngerekrut drum atau gimana? Kalau untuk sekarang Karena jujur aja kayak bertiga rada kuring ya. Oh Tika mau main Tika. drum. Tika. Belajar. dia cepat belajar ke orangnya. Berarti sekarang masih pakai additional aja berarti ya? Ya kalau untuk sekarang formasi tetapnya 3. Cuma mungkin kalau untuk ada panggungan selanjutnya kami masih pakai additional. Pakai aja. additional. Bagi kalian mau jadi drummernya Deserve langsung hubungi mereka aja. Nggak pakai CV kok aman aja. Aman. Tapi dites dulu. Kedepannya kalau misalkan kalian mau kedepannya kalian ada impian masing-masing nggak sih di Deserve ini? Mau kalian jadikan seperti apa ini band slamming brutal death metal ini? Dari IB ini sudahlah. Ini baiknya salah satu ngomong kali ya kan. Iya, Kita semua benar. punya visi Iya. masing-masing ya. Betul. Jadi untuk dari saya pribadi, teman-teman mungkin visinya ya tur keluar pasti, tur keluar, rilis fisik, Amin. rilis rutin rilis merch dan kita lagi work on it ya sekarang ya. Kita lagi work on it, on design and everything. Intinya membuat band ini hidup secara ekonomi dan secara pergerakan lah. Nah, Amin. Tepuk tangan semuanya. Itu aja. Kita doakan yang terbaik. Amin. Untuk Cantika sendiri. Sama sih pengennya tur. Tur ya. Ya luar Kalimantan. Tapi seberapa penting sih tur bagimu itu? penting lah jadi terkenal. Wis, pengen terkenal boy. Siapa yang gak mau ya kan? Aku juga mau. Tur, rilis merch. Oh iya. Nah kalau sekarang kamu Den. Ya kalau untuk impian aku sih ya mungkin sama lah sama ini Kurang lebih sama lah ya. Iya sama pelaku di industri musik juga ya pengen bisa ya ada hasil lah di situ gitu ya kan. Oh, Pasti iya. Kembali lagi siapa yang pengen melakukan hal itu sia-sia gitu ya Itu kan. dia. Udah capek-capek gini-gini. Capek bro main band Capek, men. capek. Tapi menyenangkan. Ya, tapi menyenangkan Itu karena dia. energi kami isinya di situ gitu Benar. kan. Ketemu teman-teman di gigs itu ngisi Saling energi silaturahmi banget ya. aja kita boy. Betul. Tapi kalian sendiri kan melabelkan diri sebagai slamming brutal death metal. Adakah genre lain yang kalian dengar akhir-akhir ini? Selain itu. Kalau untuk masih di situ aja sih Kak, kalau aku ya pribadi. Masih di HC metal gitu? Iya, masih di situ sih karena tumbuhku juga di situ jadi yang kemana-mana lagi. Tumbuh dari band-band metal. Tapi kamu nggak dengerin musik-musik lain berarti? Kalau itu ya pasti ada lah. Alter ego pasti ada kayak gitu. Oh iya sih, iya ada. sih. Kalau dari Cantika sendiri, apa yang lagi didengerin selain HC dan metal? Lagu galau sih. Anjay, lagu galau men. Lagu pop-pop biasa. Sebutkan satu lagu galau. Masa mangu. Itu apa? Tapi emang dengerinnya musik-musik kayak gitu-gitu, galau-galau gitu sehari-harinya Enggak atau sih. enggak kan? Akhir-akhir ini lagi pengen denger lagu galau aja. Apa? Selain Mangu ya. Bosen aku denger lagu itu. Lupa lagi. Lupa. Buka aja Spotify. Melly Guslow. Melly Guslow. Itu aja sih. Mantap sih Melly Guslow. Sama apa DJ Fangkot gitu-gitu. Anjay. Aku suka.
Galau Jadi naik, moodnya galau naik. berubah-ubah, Ya. ya biar balance. Biar balance, dunia dan akhirat boy. Oh, iya. Loh iya, harus balance, itu dia. Nah kalau Ibe sendiri, Apa pertanyaannya Mas? lagu yang lagi kamu dengerin akhir-akhir ini. Oh iya, jadi ada satu lagu Mas yang sudah 4 hari terakhir ini ku putar terus. Mariah Carey yang My All. Brutal itu, sumpah brutal. Ya kan Mas? Tahu kan lagunya? Brutal. Itu menurutku salah satu lagu paling sempurna yang diciptakan umat manusia. Dengerin guys, sumpah dengerin. Oh, menarik sekali berarti. Itu pop banget itu, pop balad. Tapi penjiwaan semua terasa. Itu berpengaruh di kamu main gitar dengan lagu itu kah? Ya enggak lah, gila. Ya siapa tahu ya kan. Iya, Iya. kamu resapi lagu-lagu itu sambil main metal. Beda. Oh ya, sekali lagi sebelumnya saya terima kasih dulu ya buat Post at Coffee yang sudah menyediakan tempat dan kopinya mantap men. Tepuk tangan untuk Post at Coffee. Dan Owasenada juga pastinya. Jangan lupa kalian cek toko sumber bahan bakar karena kalian bisa dapatkan rilisan fisik Record Store Day 2024 ini yang bisa kalian dapatkan lah pokoknya. Ini ya kan Record Store Day man. Semoga Deserve kedepannya bisa masuk nih kompilasinya ini. Emang ini gak masuk ya? Ini yang 2024. Oh iya. Tapi ada lagumu Be. Sudah. Nomor itu 2. Beda topik. Alter ego yang lain. Alter ego yang lain. Banyak ya kepribadiannya kan? soalnya. Iyo, benar sekali. Kenapa? Oke, ini ya Be. Tadi kan harapan sudah, impian sudah ya kan. Kalau misalnya ini dari aku pribadi sih sebenarnya. Kau pengen gak sih main di festival gede gitu Be? Festival nasional, iya. Kalian deh. Dia. Ya pastilah. Pastilah ya kan. Impian lah ya kan. Iya, selagi itu main band gas. Gas sih. Apalagi kalau misalkan di Jakarta gitu ya kan. Ya, amin. Karena sudah ada lah contohnya ya kan. Ya, tidak menutup kemungkinan kami ke sana kan. Iya sih, amin sih. Kita doakan yang terbaik untuk Deserve ya kan. Amin. Semoga bisa menjadi band pembuka atau apapun itu main di festival gede lah di Jakarta ya kan. Amin. Itu dia. Oke, Ibe, Cantika sama Dennis, aku terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Bisik-Bisik Berisi by Owasenada, di mana bisikan menjadi isi dan isi menjadi warisan. Saya Doni Indra, saya tutup dan Deserve di sini. Dennis, Cantika dan Dennis. Sampai bertemu di episode selanjutnya.